Pernah nggak sih ngerasa capek kerja terus, tapi duitnya kayaknya cuma numpang lewat doang? Atau kepikiran nih, gimana caranya ya bisa tetap punya penghasilan walaupun lagi rebahan atau liburan? Enak kali ya? Atau mungkin pernah dengar kata passive income, tapi mikirnya itu cuma buat orang kaya doang. Tentu pengen ya uang ngalir terus tanpa harus kerja setiap hari, tapi nggak tahu gimana cara mulainya. Nah, di konten ini kita bakalan bahas nih, cara paling realistis buat dapetin passive income biar bisa pelan-pelan bebas finansial. Dan cara ini nggak banyak orang tahu dan nggak pernah diajarin di sekolah. Jadi kalau beneran pengen tahu gimana caranya biar uang bekerja untuk kita, simak konten ini sampai habis ya. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang dihadapi saat ini. Let's get started. 5 cara paling realistis mendapatkan passive income agar bebas finansial. Yang pertama, kenali dulu illusion passive income versus real passive income. Banyak orang salah kaprah nih, atau salah paham soal passive income. Makanya penting banget ya untuk bedain mana yang cuman ilusi sama mana yang beneran nyata. Illusion passive income atau passive income ilusi itu biasanya kelihatannya kerja di awal aja, abis itu santai. Padahal ternyata butuh kerja terus-terusan. Contohnya nih, kita buka online shop. Kita pikirnya nanti bisa jalan otomatis dan bisa jadi passive income. Kenyataannya, kita masih harus kerja terus. Harus urus stok barang, balas chat, bikin konten buat promosi, ataupun kirim barang setiap hari. Sama halnya kalau buka toko fisik atau warung, ya harus jagain toko atau warung kita. Itu sebenarnya bukan passive income ya, tapi active income. Real passive income alias passive income yang sebenarnya itu yang benar-benar bisa jalan tanpa kita harus kerja keras setiap hari. Kayak deposito, saham dividen, atau properti yang disewain. Logikanya gini, kalau penghasilan kita masih bergantung sama waktu dan tenaga setiap hari, berarti itu namanya illusion passive income. Tapi kalau kita berhenti kerja sebulan penuh dan duit tetap ngalir, nah itu baru real passive income. Bedanya di leverage, yaitu gimana aset, sistem, atau orang lain yang kerja buat kita. Contohnya gini, misalnya punya kos-kosan nih, dengan harga sewa let's say 1 juta rupiah per kamar, dan kita punya 10 kamar. Nah, itu berarti setiap bulan kan kita dapat 10 juta rupiah tanpa harus kerja setiap hari. Ya, emang perlu ada biaya buat perawatan bangunan alias maintenance, tapi kan nggak tiap hari ya. Dari sini kita bisa belajar kalau kebebasan finansial datangnya bukan dari kerja lebih keras, tapi dari membangun sumber passive income yang real, dapat uang tanpa harus kerja setiap hari. Yang kedua, mindset passive income itu butuh kerja di awal. Ini satu hal lagi yang bikin banyak orang salah paham. Passive income memang artinya pendapatan yang diperoleh secara pasif, tanpa harus aktif bekerja. Singkatnya gini, passive income itu uang ngalir tanpa kerja. Tapi banyak orang salah paham. Mereka mikirnya passive income itu duit ngalir tanpa harus ngapa-ngapain dari awal. Ya, kecuali emang dari lahir udah dapat warisan kos-kosan, rumah kontrakan, atau aset yang kasih passive income. Itu beda cerita lagi ya. Tapi, kalau masih jadi perintis, ya harus sadari fakta ini. Semua passive income butuh kerja keras di awal sebelum bisa jalan otomatis. Misalnya nih, kalau mau dapat uang dari sewain rumah kontrakan, ya awalnya harus keluar modal dulu buat beli rumahnya kan. Jadi jangan mimpi passive income itu instan, karena kenyataannya selalu ada keringat di awal yang harus kita bayar. Contohnya gini, anggaplah kita butuh uang 5 juta rupiah per bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup, kayak makan, minum, biaya kos, transport, dan kebutuhan personal lainnya. Terus kita invest di bisnis franchise dan minuman kekinian. Dan kita punya pegawai yang jalanin operasional, jadi bukan kita yang jagain stand ya. Terus setelah dihitung-hitung nih, total omset dikurangi biaya operasional, termasuk gaji pegawai dan sebagainya, bisnis itu bisa kasih passive income 1 juta rupiah per bulan. Nah, supaya bisa dapetin passive income 5 juta rupiah setara dengan pengeluaran personal kita per bulan, berarti kita perlu punya 4 stand jualan agar bisa kasih penghasilan pasif 4 juta lagi. Tentu untuk membangun 4 stand jualan lagi, perlu modal ya.
Jadi, kita harus kerja aktif buat dapat modal untuk membuka bisnis franchise lainnya. Begitu semua udah jalan nih, baru kerasa manfaatnya. Kita nggak perlu tukar waktu terus-terusan buat dapetin duit. Dari sini kita bisa belajar kalau passive income itu memang uang ngalir tanpa kerja. Tapi untuk sampai di titik itu, ya butuh kerja aktif di awal. Yang ketiga, passive income dari investasi fisik. Passive income dari investasi fisik itu intinya kita naruh duit ke sesuatu atau aset yang bentuknya nyata dan bisa dipegang. Terus hasilnya bisa memberikan penghasilan pasif yang ngalir sendiri. Contoh paling gampangnya ya properti, kayak kos-kosan, apartemen, atau ruko yang disewain. Jadi setiap bulan ada orang bayar uang sewa ke kita. Ada juga bisnis kecil berbasis mesin, misalnya laundry self-service, cuci motor atau mobil self-service, vending machine, atau mesin otomatis yang jualan snack atau minuman yang bisa jalan tanpa perlu kehadiran kita nongkrongin setiap hari. Bahkan ada juga orang yang beli mobil buat dijadiin taksi online, kerja sama dengan driver, dan hasilnya dibagi sama driver. Itu juga bentuk investasi fisik. Atau beli lahan buat usaha perkebunan atau peternakan, dan dikelola sama orang lain, terus hasilnya dibagi. Bedanya sama kerja aktif, ya kita nggak perlu jual waktu lagi, cukup pastiin asetnya terawat dan sistemnya jalan. Jadi investasi fisik ini bisa jadi mesin uang yang nggak capek-capek kerja meski kita lagi tidur atau liburan. Orang kaya suka banget main di investasi fisik karena sifatnya stabil, punya nilai nyata, dan biasanya naik terus nilainya kalau dipilih dengan benar. Properti misalnya, nggak cuma kasih cash flow alias aliran pemasukan dari uang sewa, tapi harga tanahnya juga sering naik dari tahun ke tahun. Jadi double keuntungannya. Nah, dari sini kita bisa belajar kalau passive income itu nggak melulu harus canggih atau digital. Justru hal-hal sederhana di sekitar kita bisa jadi sumber uang kalau dimanfaatkan. Buat pemula, kuncinya adalah jangan asal beli aset fisik, tapi pikirin dulu lokasi, target pasar, dan perawatan biar nggak malah bikin rugi. Kalau berhasil nih ya, investasi fisik ini bisa bikin keuntungan kita lebih stabil karena pemasukan nggak cuma dari gaji kerjaan. Dan inilah salah satu jalan logis menuju bebas finansial, karena uang bekerja buat kita, bukan kita yang bekerja terus-terusan untuk uang. Yang keempat, passive income dari investasi digital. Kalau tadi kita bahas passive income dari investasi fisik, nah sekarang kita bahas nih passive income dari investasi digital. Passive income dari investasi digital itu artinya uang kita taruh di investasi keuangan online, terus setiap bulan atau setiap tahun kita dapat keuntungan tanpa harus kerja langsung. Apa saja contoh passive income dari investasi digital? Well, misalnya saham yang kasih dividen, deposito yang bunganya cair tiap bulan, atau SBN nih, surat berharga negara, yang kasih kita passive income dari pembayaran kupon rutin setiap bulan atau setiap 6 bulan. Ingat ya, semua passive income ini sifatnya uang bekerja untuk kita. Jadi kita nggak perlu buka toko atau ngurusin properti. Bedanya sama investasi fisik, kita nggak pegang barang nyata kayak rumah atau properti, tapi pegang bukti digital yang diakui secara resmi. Misalnya kita taruh 100 juta rupiah di SBN Retail. Dengan kupon bunga, anggaplah 5% per tahun. Coba kita hitung-hitung ya, berapa dapat setiap bulan. Jangan lupa dikurangi pajak 10%. Hitungannya adalah 100 juta rupiah dikali 5%, dibagi 12 bulan, terus dikurangi 10% pajak, sama dengan Rp375.000 per bulan. Nah, setiap bulan kita dapat uang dari kupon bunga SBN masuk ke rekening tanpa ribet, dan modalnya cenderung aman, karena yang minjem uang kita itu kan negara, sehingga dijamin sama negara. Yang bikin passive income dari investasi digital ini menarik, karena sistemnya lebih simpel dan bisa diatur sesuai tujuan kita. Kita bisa gabungin beberapa aset ya buat dapetin passive income dari aset digital. Misalnya nih, saham buat dapetin dividen, sebagian dari kupon SBN, dan bunga deposito sebagai dana cadangan atau dana darurat. Jadi aliran uangnya tetap stabil. Dari sini kita bisa belajar kalau kuncinya ada di diversifikasi, alias jangan taruh semua telur di satu keranjang. Contoh, kalau saham lagi turun, bunga dari deposito atau kupon SBN masih bisa menutupi. Jadi bebas finansial bisa dicapai saat kita punya sistem penghasilan otomatis yang terus ngalir dari berbagai sumber.
Intinya, investasi digital itu kayak bikin mesin uang kecil yang terus menyala tanpa harus repot nyalain tiap hari. Widih, gokil banget ya. Yang kelima, cara mendapatkan passive income paling realistis. Nah, akhirnya nih, kita bakal ngomongin cara paling realistis buat mendapatkan passive income. Kuncinya itu mulai dari kecil dan konsisten. Jangan kebayang langsung kayak orang kaya yang punya ratusan properti atau saham miliaran. Karena awalnya mereka juga bangun step by step. Terus apa yang harus dilakukan nih? Well, jadi gini. Pertama, kita harus punya penghasilan aktif dulu yang stabil. Karena tanpa modal, susah banget kan mau invest apa-apa. Kedua, pelajari dan pilih instrumen investasi apa yang kita mau. Entah itu investasi fisik atau digital. Kalau modal masih kecil nih, bisa mulai dengan investasi digital dulu ya. Di tahap ini, jangan mikirin passive income dulu. Yang penting, mulai investasi dulu. Terus ketiga, sisihin sebagian penghasilan buat ditaruh ke instrumen investasi yang sudah kita pilih. Lakukan ini dengan konsisten. Keempat, kalau sudah konsisten investasi dan memberikan hasil yang cukup, baru deh lanjut mikirin cara investasi untuk mendapatkan passive income. Kalau penghasilan masih kecil nih, apalagi di bawah UMR, ya sebaiknya meningkatkan penghasilan dulu ya. Investasi ke diri sendiri dulu untuk bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Tingkatkan kemampuan atau skill agar bisa menambah penghasilan. Setelah itu baru deh naik level ke tahap investasi buat nambah modal passive income. Terus baru investasi untuk mendapatkan passive income. Kalau penghasilan udah cukup, ya perlu berinvestasi dengan konsisten. Misalnya sisihkan Rp500.000 sampai Rp1.000.000 atau lebih, sesuaikan dengan jumlah penghasilan per bulan buat investasi. Terus tahun berikutnya, modal plus hasil investasi diputar lagi, alias reinvest, biar makin lama makin gede hasilnya. Pelan-pelan tambah portofolio sampai hasil passive income itu cukup buat nutupin sebagian kebutuhan hidup. Ini prosesnya jelas ya, dan bisa dilakuin siapa aja asal sabar dan disiplin. Jadi pelajarannya, passive income paling realistis itu bukan soal cepet kaya, tapi soal bikin sistem keuangan yang makin lama makin mandiri tanpa tergantung kerja keras setiap hari. Well, itulah 5 cara paling realistis mendapatkan passive income agar bebas finansial. Lo punya ide lain soal topik ini? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Komen ya. Like, share, dan jangan lupa subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.